Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, Putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Dengan penuh sukacita, setiap orang tua akan bergembira menyambut hadirnya sang buah hati di dalam kehidupan keluarganya. Dan hal itu pasti akan dialami bagi mereka yang mengandung. Artinya kelahiran itu pasti. Ketika orang mengandung, orang hitung-hitung masa 9 bulan berapa hari? 10 hari, diperkirakan demikian. Meskipun ada yang cepat, nggak mungkin lambat. Nggak mungkin sampai setahun. Betul tidak Bapak Ibu? Ya, 9 bulan 10 hari orang menantikan hadirnya anak. Artinya ketika kelahiran ataupun masa mengandung, orang pasti yakin, diperkirakan demikian. Namun tidak demikian bagi masa ketika orang berakhir di dalam kehidupannya dengan kematian. Saya yakin kita semua pun tidak tahu kapan saatnya tiba, kapan waktu itu terjadi. Maka sabda Tuhan pada akhir-akhir masa liturgi di tahun B ataupun masa-masa liturgi tiap tahun selalu berbicara tentang akhir zaman. Yang berbicara di mana Allah menggambarkan situasi akhir kehidupan. Dengan situasi yang tidak pasti kapan hal itu terjadi bagi manusia. Tetapi bagi kita, dengan berbagai gambaran yang ditunjukkan oleh Yesus dalam sabda Tuhan pada hari ini, sebagaimana kita diajak untuk tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara misalnya.
Ketika kita melihat ranting-ranting yang melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Begitu pula, ya, hal-hal itu terjadi dan bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu, ya, dikatakan demikian mau menggambar. Ketika kita tahu situasi alam bahwa ada perubahan, begitu pula di dalam menjalani kehidupan beriman, kita pun tahu tentang hidup kita di hadapan Allah. Maka ketika berbicara tentang akhir zaman, maka yang ada adalah kesiapsediaan, atau dengan gambaran hamba yang selalu berjaga-jaga, ibaratnya seperti itu. Selalu siap sedia. Kesiapsediaan itu dengan bertindak dan bertingkah laku di dalam kehidupan ini sebaik mungkin. Termasuk di dalam ketekunan dalam hidup beragama kita atau beriman. Ya. Ketekunan dalam hidup beriman dan juga tindakan dalam kasih kepada sesama. Jadi dua hal itu. Kesiapsediaan itu bisa dilakukan dengan dua hal itu. Membangun relasi dengan Tuhan dan membangun relasi dengan sesama dalam kasih. Tidak ada kesiapsediaan lain. Tidak perlu siap sedia baju yang bagus kah atau apa, tidak perlu. Karena kita tidak tahu saatnya itu terjadi. Tentunya undangan bagi kita adalah hal yang demikian, kesiapsediaan. Maka sebagaimana gambaran dari Daniel dalam bacaan pertama, Daniel mengajak bahwa ketika anak manusia itu akan datang dan situasi akhir zaman itu dihadirkan lewat penglihatan Daniel, tentunya Daniel mengajak kita sebagai umat manusia bahwa yang diperkenankan oleh Allah pada akhir kehidupan adalah orang-orang bijaksana. Ya. Orang-orang yang bijaksana. Karena orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Karena orang-orang yang bijaksanalah yang hidupnya itu benar di hadapan Allah. Karena di sanalah mereka menghadirkan sikap dan tindakan yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Menuntun banyak orang kepada kebenaran. Artinya kebenaran yang dikehendaki Allah. Maka nubuat Daniel mengajak bersikap bijaksana di dalam kehidupan. Salah satunya menuntun pada kebenaran. Artinya selain kita tadi menekankan bahwa kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama itu dengan menuntun banyak orang kepada kebenaran, dengan sikap dan tingkah laku dan tindak tanduk kehidupan kepada sesama kita. Karena itulah kesiapsediaan. Tidak perlu kesiapsediaan hal-hal duniawi, tetapi kesiapsediaan hal-hal rohania, termasuk kasih kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana kita bersuka cita di dalam hadirnya setiap orang di dalam kehidupan yang baru dengan kelahiran, maka kita pun sesungguhnya selalu bersuka cita di dalam akhir kehidupan, yaitu dengan siap sedia menyiapkan hati, menyiapkan diri kita selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.